Perkembangan kasus OTT proyek jalan di Sumatera Utara kini menyasar para pejabat dinas PUPR sejumlah daerah. KPK menggeledah rumah pribadi Kepala Dinas PUPR Mandailing Natal hingga kantor dinas PUPR setempat. Selain menyita dokumen, KPK juga turut serta membawa Kadis PUPR berinisial EH. Usai menggeledah lebih dari 3 jam, petugas KPK keluar dari rumah pribadi Kadis PUPR Mandailing Natal di Jalan Pilar, Panyambungan pada Jumat malam. Petugas KPK keluar dengan membawa sejumlah dokumen penting dalam 3 koper. Selanjutnya, petugas KPK juga menggeledah kantor dinas PUPR Mandailing Natal untuk mencari bukti dugaan keterlibatan PUPR Madinah dalam OTT proyek jalan di Provinsi Sumatera Utara. KPK juga membawa serta Kadis PUPR Mandailing Natal, yakni EH. Namun, statusnya belum diketahui apakah masih sebagai saksi atau akan turut dibawa serta ke Gedung Merah Putih Jakarta. Tersiar kabar, Kadis PUPR Mandailing Natal tersebut terseret dalam kasus OTT proyek jalan di Sumut lantaran selama ini salah satu pelaku, yakni Direktur PT Dalihan Natolu Group, kerap memenangkan proyek di Dinas PUPR Mandailing Natal. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah milik salah satu tersangka kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Pengawalan yang ketat KPK menggeledah Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group sejak Jumat pagi. Dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara membuat petugas KPK terus menyelidiki satu persatu tersangkanya. Kali ini, sejak Jumat pagi, penyidik KPK menggeledah rumah pribadi salah satu dari 5 orang tersangka, yaitu Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group di kawasan Jalan Mawar, Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dengan membawa sejumlah perlengkapan seperti koper dan beberapa berkas, penyidik KPK langsung menggeledah rumah milik Direktur Utama PT Dalihan Natolu dan hingga saat ini pemeriksaan masih berlangsung. Rumah Pak Kirun pakai? Iya, ini rumah Pak Kirun ini. Oh, jadi Pak Kep tadi dipanggil sebagai apa Pak Kep? Saya dipanggil dari KPK ini. Untuk melihat, menyaksikan ya? Iya, untuk menyaksikan. Oke Pak. Sudah selesai pakai apa masih berlangsung? Berlangsung Pak. Hah? Sudah selesai apa masih berlangsung Pak? Belum berlangsung, menjemput KTP. Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara Topan Obaja Ginting dan 4 orang rekannya terjerat operasi tangkap tangan atau OTT penyidik KPK di Kabupaten Mandailing Natal. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, penyidik KPK menyita uang tunai sejumlah Rp231 juta. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinasi Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan Indonesia terbuka untuk melakukan investasi bersama dengan pemerintah Brasil. Hal ini disampaikan terkait dengan peristiwa kematian Juliana Marins, pendaki asal Brasil yang tewas terjatuh di Gunung Rinjani pada 26 Juni yang lalu. Pemerintah Brazil dikabarkan berencana menggugat Indonesia usai Juliana Marins tewas terjatuh saat mendaki Gunung Rinjani pada 26 Juni lalu. Menyikapi hal tersebut, Menteri Koordinasi Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra memastikan bahwa hingga kini pemerintah belum pernah menerima surat atau nota diplomatik dari pemerintah Brazil yang mempertanyakan insiden Juliana Marins. Ia juga menjelaskan pemerintah Indonesia terbuka jika pemerintah Brazil ingin melakukan investigasi bersama atas insiden jatuhnya Juliana Marins. Dipastikan bahwa sampai saat ini pemerintah Republik Indonesia tidak atau belum pernah menerima adanya surat atau nota diplomatik resmi dari pemerintah Brazil yang mempertanyakan kasus kematian dari Juliana Marins ini. Nah, salah satu yang kami usulkan adalah jika sekiranya pemerintah Brazil menghendaki, ya, kita dapat membentuk joint investigation atas kasus ini. Jadi aparat penegak hukum di Indonesia, dalam hal ini adalah kepolisian, dapat bekerjasama dengan pihak otoritas Brazil yang menangani satu investigasi untuk menyelidiki kasus ini. Dan kita terbuka untuk itu. Dari hasil otopsi menunjukkan Juliana Marins meninggal antara 15 hingga 30 menit usai terjatuh dari ketinggian 600 meter di Gunung Rinjani.
Dari Jakarta, Helmi Sanjabati, Ainus melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tengah diserang gara-gara mengganti nama RSUD Alisan menjadi RSU Las Asih. Mereka yang tidak setuju menyebutnya seolah-olah anti-Islam. Soal tuduhan anti-Islam karena keputusannya KDM tersebut, pergantian nama setelah rumah sakit berubah status menjadi milik Pemprov Jawa Barat. Menurut KDM, penambahan baru ini penamaan lebih sederhana dan mudah dimengerti warga. Nama baru rumah sakit juga dianggap lebih mengutamakan kearifan lokal. Bahkan KDM menegaskan kebanyakan para pengkritiknya adalah orang Jakarta. Nanti kita bicara dengan namanya sudah sesuai dengan daerahnya, ada masalah kayak pelabuhan Rangkas ya kita ada. Gubernur Jakarta Pramono Anung meresmikan rute baru Trans Jabodetabek Koridor B25 dengan trayek Bekasi Duku Atas via tol Becakayu. Layanan rute baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah. Didampingi Wali Kota Bekasi, Triadianto, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan rute baru Trans Jabodetabek Koridor B25, trayek Bekasi Duku Atas via tol Bekasi Cawang Kampung Melayu atau Becakayu. Pada tahap awal, sebanyak 15 armada bus disiapkan untuk melayani penumpang. Adapun untuk rute koridor B25 membentang sepanjang 53 km akan melewati 29 titik halte dari Bekasi hingga ke Jakarta dengan waktu tempuh diperkirakan mencapai 70 menit pada saat jam sibuk. Tarif yang dikenakan mengikuti ketentuan Trans Jabodetabek, yakni Rp2.000 pada pukul 5 sampai 7 pagi dan Rp3.500 setelah pukul 7. Jumlah bis yang disiapkan ada 15. Jarak antar bis diperkirakan sekitar 10 menit pada jam padat dan sekitar 20 menit pada jam sepi. Dan harapannya kami merencanakan untuk 15 bis itu bisa sampai dengan 3.000 setiap harinya. Wali Kota Bekasi Triadianto bersyukur dengan hadirnya Trans Jabodetabek Koridor B25 Bekasi Duku Atas karena bisa membantu warganya dalam meringankan biaya transportasi, khususnya yang sehari-hari bekerja di Jakarta. Ini dengan adanya Jakarta dari Terminal Bekasi sampai Duku Atas, ini saya kira menjadi salah satu solusi dalam rangka untuk membantu warga masyarakat Kota Bekasi yang hari ini memang menggunakan Becakayu. Karena kita ketahui bahwa tol ini menjadi tol yang sangat premium juga. Seperti diketahui, Pramono telah meluncurkan 5 trayek Trans Jabodetabek, yakni Alam Sutra Blok M, Vida Bekasi Cawang, Pik 2 Blok M, Sawangan Bakulus, hingga Bogor Blok M. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainus melaporkan.